Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita hadirkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada maghrib ini untuk mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz kita yang terhormat, Bapak Ustadz kita yang telah hadir di musola kita ini, yang terhormat pengurus musola At-Thaibah dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Untuk tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara utama, yaitu adalah penyampaian ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Kepada Ustaz kita dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah salat maghrib berjamaah dan menunggu azan isya. Kita lanjutkan dengan mengaji. Kajian mengaji itu sama, terambil dari kata haji. Haji, mengaji, dan kajian ya. Karena orang haji itu ulang dianggap hebat, maka di Jawa kita kenal kata aji, ajian. Orang yang pintar, dia punya ilmu, ajian. Maka kemudian ada kata kaji dan mengaji. Mengaji itu bisa membaca Quran, bisa mendengarkan penjelasan tentang Quran. Jadi banyak cara mengaji itu ya. Bisa membaca, bisa mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita malam ini sesuai dengan amanah, kita mengaji tentang sirah. Terakhir sampai kita pada Nabi Muhammad dibawa oleh Halimah. Jadi air susu ibunya kering, lalu dibawa oleh Halimah, diupahkan untuk disusukan. Halimah ini menyusui Nabi itu dengan upah. Orang miskin tinggal di Taif. Taif itu kalau di Padang ini, Mekahnya Padang, Taif itu di Muarolabua. Daerahnya sejuk, tinggi, dataran tinggi, penghasil anggur. Jadi udaranya sejuk. Nabi dibawa ke sana, Nabi kecil, oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Yang mana kemarin kita sudah bahas, Halimah ini miskin. Ketika dia menyusui Nabi, berubah hidupnya. Percaya atau tidak percaya, itu dalam kitab-kitab sirah dikatakan Halimah itu punya onta yang tua. Susunya tidak keluar lagi, ontanya udah tua, mau disembelih aja karena sudah bisa menghasilkan lagi. Pas Nabi Muhammad dibawa ke rumahnya,
ontanya yang tua yang tidak keluar susu itu mendadak banyak susunya. Halimah itu punya keledai tua. Jangankan untuk membawa orang, membawa barang aja tidak mampu karena udah tua. Pas Nabi Muhammad dibawa ke rumahnya, keledai itu mendadak kuat lagi. Halimah itu punya banyak domba. Dombanya itu dilepas karena kalau dikandangkan pangannya tidak ada, beli uang beli pangan domba, maka dilepas biar cari makan sendiri. Pulang sore gemuk-gemuk, sehingga orang yang di samping rumah Halimah berkata, ya semacam saya kutip verbatim aja, dia kata ya awak lapian dolah kami awak domba awak, mudah-mudahan beko balik bantu kami yang bantu domba Halimah. Dilepaskan juga itu. Mainnya sama dengan domba Halimah tapi pulangnya kurus-kurus. Domba Halimah pulang gemuk-gemuk. Jadi itu yang disebut dengan berkah. Halimah dapat berkah. Bapak Ibu, ada orang yang singgah ke rumah kita, kemudian setelah orang itu singgah kita dapat berkah. Ada ya? Ada orang-orang yang kehadirannya membawa berkah. Berkah itu dalam Quran artinya kebaikan yang banyak. Nah, ini saya mau berhenti di sini. Itu bedanya belajar sejarah Islam dengan belajar sirah. Ini sirah Nabawiyah saya baca aja lah, kan bisa saya baca banyak bukunya. Kalau baca saja itu cuma baca sejarah, baca lahir tanggal sekian, orangnya sekian, mati sekian, itu cuma sejarah. Tapi kalau sirah itu give something meaning itu. Bahasa kedua bahasa memberi makna pada sesuatu. Jadi bukan banyaknya tapi kita kaji sedikit-sedikit lalu kita maknai apa yang terjadi. Nah, kita maknai. Halimah dapat berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Itu berkah. Dan kata ulama, berkah itu adalah satu dari 7 paket bantuan Allah kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, pertolongan Allah kepada manusia itu ada 3 macam kata ulama. Kepada Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Kita tidak mungkin dapat mukjizat karena kita bukan Nabi dan Rasul. Jadi kalau Allah beri pertolongannya kepada Nabi dan Rasul, nama pertolongan itu namanya mukjizat. Kalau Allah beri kepada wali, nama pertolongannya karomah. Ada wali dapat karomah. Ya. Sholat di sini ternyata tiba-tiba sudah di Mekah. Wali karomah. Bapak Ibu pernah ke rumah Mihamka di Maninjau? Belum ya? Nah, ke rumah Haji Rasul di masjidnya itu, Masjid Haji Rasul, samping Masjid Ayah Mihamka. Saya sudah nginap 2 hari di situ. Kan Museum Mihamka kan? Terus ke atas belok kiri naik ke bukit dikit. Itu ada Masjid Musala Haji Rasul. Itu Mihamka, nama ayahnya Haji Rasul. Itu Pak, di tengah musala itu, tengah masjid itu ada tiang dari kayu. Besarnya itu kalau bantu Ambogo 3 orang memalu baru terbalu. Kayu itu batang pulai aja orang. Kata orang dulu ini yang mengangkatnya dari atas bukit sendirian Haji Rasul gitu. Diangkat rame-rame sama orang tidak tahu. Haji Rasul ngangkat sore, subuh sudah tagak tiang sendirian. Apa mungkin itu? Itu karomah. Ada karomah. Nah,
Pertolongan Allah untuk manusia biasa namanya ma'unah. Jadi mukjizat untuk Nabi dan Rasul, karamah untuk wali, ma'unah untuk manusia biasa. Bapak Ibu tidak mungkin dapat mukjizat, dapat karamah mungkin. Nah, kita kalau merasa manusia biasa ada namanya ma'unah. Ma'unah ini kata ulama paket pertolongan Allah kepada manusia biasa berupa 7 paket. Salah satunya adalah berkah. Bapak Ibu, itu berkah. Berkah itu pertolongan Allah. Hidup berkah. Umur panjang kalau tidak berkah jadi pendek. Umur pendek kalau berkah jadi panjang. Iya, gulai kambing kalau berkah jadi ube. Apel, jeruk kalau tidak berkah jadi penyakit. Durian kalau berkah jadi ube. Itu berkah. Makanan berkah. Makanan kalau berkah itu banyak, habis. Sedikit cukup. Kalau makanan tidak berkah, banyak mubazir, sedikit kurang. Jadi berkah itu berkah. Rezeki berkah, sedikit banyak. 30 juta dengan 5 juta secara lahiriahnya banyak 30 juta. Tapi kalau tidak berkah berarti banyak yang 5 juta. Contohnya PNS. Contohnya PNS. Apa Pak? Pegawai negeri sipil. Iya. Itu tuh kita. Jadi Halimah dapat berkah sehingga Halimah orientasi hidupnya menyusui Nabi berubah dari duit kepada mencari berkah. Ya. Awalnya masuk kantor ingin cari duit, karena ikhlas akhirnya mendapat berkah. Nah, itu berkah, dapat berkah Halimah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Halimah begini, Muhammad kecil ini tidak banyak tingkah. Bahkan kata Halimah, dia hanya menangis kalau bajunya copot. Jadi Muhammad kecil itu, Rasulullah kecil itu, umur belum cukup 2 tahun, dia tidak menangis. Menangis kalau bajunya copot. Jadi kalau auratnya nampak dia nangis. Jadi sejak kecil dia sudah pemalu, auratnya nampak dia menangis. Bahkan kalau kita lanjut, ada satu sejarah riwayat Nabi sedang memperbaiki Ka'bah, tergelincir. Tergelincir apa nih? Tergelincir. Ini untuk nasional itu ya. Tergelincir, jatuh, nampak betisnya, pakai gamis nampak betisnya, lalu dia malu, merah wajahnya. Itu. Nah, jadi Nabi itu sebagai laki-laki betisnya nampak saja malu. Nah, perempuan pahanya nampak ada malu. Jadi Rasulullah itu, padahal betis itu bukan aurat laki-laki, itu hanya batas. Jadi jangankan auratnya, hampir batasnya nampak dia sudah malu. Itu Rasulullah. Jadi kata Halimah, ini si kecil ini katanya hanya menangis kalau bajunya, sejak kecil suka baju putih, warna putih. Sensi petnya warna, itu apa sensi pet? Nah, sensi pet kalau apa pernah tahu lah. Kalau bayi itu kan ada alasnya tuh. Apa kalau dibeli di Budiman tuh sensi pet namanya tuh. 145.000 satu pak. Ada popo dong, kalau popo pakai alas tuh, dia tidur kan pakai alas itu. Nah, alas tidurnya itu warna hijau. Makanya Nabi itu suka dari kecil suka pakaian warna putih, aksesorisnya warna hijau dari kecil itu.
Kata Halimatus Sa'diyah, kalau dipakaikan alas warna lain dia gelisah, kalau dipakaikan alas warna hijau dia tenang. Terus katanya kalau tidak mau tidur malam-malam aku ajak keluar rumah lihat bintang, dia tidur. Jadi kalau payah lalunya, Nabi kecil itu obatnya keluar lihat bintang, tidur. Kalau anak sekarang kalau susah tidur kasih HP, suruh main, nanti tidur. Nah itu dia. Dan kita sekarang jarang yang tidur, banyak tertidur. Saya masih ingat kalau waktu kecil itu kalau tidur itu buyut tidur. Cuci muka, gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, masuk kamar, doa, lalu apuan bantah mati lampu lalu tidur. Sekarang orang banyak tertidur, main HP lalu tiba-tiba udah azan aja. Pakai headset dengan musik atau tahu sudah kaki belum dicuci, ini belum digosok, belum doa, nonton TV udah tahu udah lenyap saja. Nanti bangun udah pagi TV bakal TV ya. Itu kita sekarang banyak tertidur, bukan tidur. Nah, Nabi itu tidur ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kehidupan Nabi kecil bersama Halimah. Halimah punya 4 orang anak ya. Anaknya itu saya lupa namanya itu. Yang paling besar namanya Syaimah. Kalau Halimah pergi ke pasar, Nabi kecil ini Syaimah yang menjaga. Ketika Nabi kecil ini digendong oleh Syaimah, Nabi kecil ini sering menggigit apa namanya ini? Bahu Syaimah, sehingga berbekaslah bahunya. Itu Syaimah. Nah, 2 tahun karena banyak berkah, Halimah minta tambah. Halimah pergi ke Mekah, harusnya kan sudah selesai 2 tahun menyusui, tapi kata Halimah, Aminah masuk menyusui anak kau adalah selesai, tapi boleh ada anak kau tertinggal yang mau di Taif. Ya. Kata Aminah tak mau, anak satu-satunya dia bawa. Tapi diyakinkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, biarlah di situ saja, di situ udaranya bersih. Bantu awak kan, kalau di alat panjang kan bersih, dataran di situ bersih, sehat. Akhirnya Aminah kasih. Akhirnya tinggallah Nabi kecil ini, tambah lagi 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 4 tahun, maka terjadilah kejadian itu yang membuat Halimah menyerahkan, mengembalikan Nabi Muhammad kecil ini kepada ibunya. Apa kejadian itu? Ketika Rasulullah, Nabi Muhammad yang kecil ini bermain dengan anak seusianya, tahu-tahu datang orang membedah. Itu disebut malaikat datang, membedah dadanya. Lari anak-anak ke Halimah, ante Muhammad di dapi ada orang tu itulah kira-kira gitu. Terkejut Halimah mencari, dia lihat Nabi Muhammad sudah dalam keadaan utuh dan berkeringat. Maka Halimah takut, dia dikira ini pembunuhan. Maka Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada ibunya di umur 4 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita beri makna pada kejadian ini. Nabi Muhammad dibedah dadanya. Semua ulama sepakat itu ada. Jadi kejadian itu ada. Nabi Muhammad dibedah dadanya. Ulama-ulama sepakat. Tapi mereka berbeda tentang setelah dibedah apa yang dilakukan malaikat terhadap dada Nabi itu. Ada 2 pendapat besar. Bapak Ibu mau ambil yang mana silakan.
Ada yang berkata dikeluarkan jahatnya, lalu ditambahkan cahaya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang berkata jahatnya tidak ada, sehingga tidak dikeluarkan, tapi cahayanya yang ditambah. Pak Ibu, sajwa, kalau saya buka segelnya bisa minum atau tidak? Kenapa? Karena sudah bersih dari pabriknya. Tidak perlu lagi saya cuci lagi, saya rebus dulu. Ada ulama yang berpendapat Nabi Muhammad itu jiwanya sudah bersih. Jadi apa yang diambil, tidak ada jahat dalam dirinya. Dia seperti air yang masih tersegel ini. Jadi jiwanya sudah bersih. Ya, jiwa itu apa? Saya mau terangkan Bapak Ibu ya. Tuh kita mau kasih makna ini ya. Manusia itu, kita ini terdiri dari 3 lapis. Yang paling luar namanya jasad, tubuh yang nampak kot jasad. Di dalam jasad ada hayat. Di dalam hayat ada ruh. 3 lapis. Jasad, hayat, ruh. Jasad yang di luar ini, kalau mobil itu bodinya, mesinnya adalah hayat, ada penggeraknya mesinnya. Hayat ini kata ulama ada 3. Badan kita ini digerakkan oleh hayat 3. Apa yang 3 ini? Coba perhatikan. Akal, hati, nafsu. Ya, ada yang lain menggerakkan? Tidak ada. Badan kita ini digerakkan oleh akal, oleh hati, oleh nafsu. Jadi badan, jasad, ada akal, ada hati, ada nafsu. Hati ini rajanya, tubuh ini prajuritnya, panglima perangnya itu akal. Jadi hati ini rajanya, panglima perangnya akal, pasukannya jasad. Hati ini mau ngomong apa, nanti akal carikan jalannya, panglima perangnya. Tubuh kerjakan. Berbalik. Akal, hati, nafsu. Itu namanya hayat, yang kita kenal dengan jiwa. Di dalam hayat ada namanya ruh. Nah, jadi lapisan luar jasad, lapisan tengahnya hayat yang terdiri dari akal, hati, nafsu. Di dalamnya ada ruh. Kata ulama, yang nomor 1 dan nomor 2 bisa diubah, yang nomor 3 tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu ruh. Ruh itu tidak bisa diubah. Yang nomor 1, nomor 2 bisa diubah. Nomor 1 jasad, bisa sekali. Yang hitam bisa jadi putih. Yang pesek bisa jadi mancuang. Yang rambut hitam bisa dibuat rambut pirang, bisa dibuat rambut coklat, abu-abu, pink, oranye, bisa sekali. Yang rambut ya itu ada cat, diubah maksud saya. Jasadnya boleh diubah. Yang tanggiang bisa jadi pakai behel, bisa jadi rapi lagi. Ya, yang alisnya tipis bisa buat tebal. Jadi jasad bisa diubah. Hati-hati loh, hidup ini bukan jasad saja. Ada hayat. Ini ada yang menarik ya. Saya ingat ini, saya di kampus ngajar tafsir sufi. Ada seorang sufi, Jalaluddin Rumi. Apa kata Jalaluddin Rumi? Coba dengar ya Bu ya Pak ya. Kalau Anda hanya melihat lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal sama. Kalau Anda melihat lahir saja, jasad saja,
Nabi Muhammad dan Abu Jahal sama ngomong bahasa Arab, sama ada jenggotnya, matanya sama-sama dua, hidungnya sama-sama satu. Banyak orang yang dinilai orang itu jasadnya aja. Ingat loh, iblis menilai Adam dari jasadnya. Kata iblis, saya dari api, dia kan dari tanah, dinilai jasadnya aja. Kalau kita melihat kepada batinnya, disitulah perbedaan antara Nabi dan Abu Jahal. Jadi dalam diri kita ini ada hayat, itu yang membuat kita berbeda. Hayat itu akal, hati, nafsu. Nah, sekarang mari kita lihat kejadian itu. Apanya yang diperbaiki oleh malaikat? Yang dibedah apanya? Dadanya. Tidak mungkin akal yang diperbaiki. Karena kalau yang diperbaiki akal pasti yang dibedah kepala. Yang dibedah dadanya. Di situ ada nafsunya. Saya mau tanya Bapak Ibu, nafsu itu baik atau buruk? Nafsu itu penting. Kalau tidak penting, tidak berkembang, kita nggak punya anak, tidak punya makan, tidak ini, tidak punya nafsu. Makanya nafsu itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Saya mau menghilangkan nafsu saya, dikendalikan. Sekarang kita lihat nafsu Nabi Muhammad dibedah. Ya sudah. Kata ulama, jadi itu sirah Pak. Kalau sirah itu bukan bicara sejarah aja. Kalau dongeng aja itu sejarah, cerita aja. Kita ambil sedikit lalu kita pahami. Dibedah dadanya, nafsunya. Nafsu itu ada 3 macam. Coba sekarang kita sambil menghitung diri kita yang mana nih? Kata ulama ada nafsu tipe bahimah. Bahimah itu hewan ternak. Nafsu yang bahimah ini maunya enak saja, maunya yang enak-enak saja. Pak bisa beli gratis. Dia mau yang enak aja. Hadir pasnya apa makanannya? Alai perai. Jadi maunya yang enak-enak aja. Mau tidur, mau ini, malah sholat subuh yang enak tidur, maunya yang enak-enak saja. Itu bahimah. Ada yang kedua namanya as-subu'iyah. Saya buka ini. Saya kalau sabu'iyah, ya. Sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya hewan buas. Yang tadi hewan ternak, pengen enak-enak saja. Yang kedua nafsu sabu'iyah, hewan buas, pengennya memakan, ego, pengen menang, mau mengalahkan, membanding-bandingkan, tidak mau kalah dengan orang lain. Cari mau, rumah saya lebih bagus, pendidikan saya lebih tinggi. Apa dia? Oh dia beli mobil Avanza, saya tidak mau kalah, kita beli Pajero dah. Dia pengen mengalahkan, namanya nafsu sabu'iyah. Yang tadi pengen enak-enak saja, yang ini pengen mengalahkan. Nabi Muhammad tidak mungkin punya nafsu yang pertama. Nabi Muhammad tidak ada nafsu yang kedua. Ada nafsu yang ketiga namanya nafsu an-natiqah, nafsu cerdas, nafsu as-sadiqah namanya, nafsu yang lurus. Bantu tadi nafsu makan, ya kan? Nafsu minum, itu as-sadiqah. Jadi kalau kata ulama tadi, kalau Nabi punya nafsu sadiqah ini, untuk apa diperbaiki?
Makanya kata ulama, dibuka dadanya bukan mengambil yang jahat, tapi cuma menambah yang baik. Karena yang jahatnya tidak ada. Itu kata ulama. Kita lebih dalam. Sekarang kita lihat dari perspektif, ini kalau mau diambil jahatnya, dari perspektif situasinya lagi. Coba kita lihat kondisi kita ini. Ada nafsu itu dari sisi situasinya, Bapak Ibu. Ada yang paling parah itu nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu ditandai dengan nafsu yang dia berbuat maksiat dan menikmati kemaksiatannya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat dosa dan menikmati dosa itu tandanya ammarah, nafsu ammarah. Kalau dibilang kepada hati namanya qalbun mayyit, hatinya mati. Orang yang berbuat dosa menikmati dosanya. Saya Ustaz, kalau ngaji itu setengah jam itu kok lidah saya itu panik-panik. Tapi kalau berkunjung 3 jam itu tidak terasa loh Ustaz. Enak loh, sampai malam itu tidak terasa capek loh. Tapi kalau baca Quran 1 jam itu kok capek loh. Ada orang begitu. Dia berbuat maksiat kemudian menikmati maksiatnya. Saya itu kalau dengar azan kok ngantuk, tapi kalau dengar orang bicarakan orang lain langsung nyala mata saya. Siap-siap ya. Ada kan begitu. Ada orang begitu. Ya. Makanya Bapak Ibu, tak heran kalau orang Yahudi itu membunuh anak-anak dan menikmatinya. Orang Yahudi itu kan membunuh dan menikmatinya. Saya ini kalau lewat di beranda saya tentang Gaza, anak-anak yang kepalanya tidak ada, ini sudah hancur matanya itu lewat, saya skip. Bukan saya tidak peduli, saya tidak tahan melihatnya. Jadi orang Yahudi itu lihat, udah mati dia. Ada kita itu. Ada teman dapat musibah, mati lah, asai lah. Ada orang kita itu, ada orang dapat musibah, asai lah aja tu. Hilang betul, mati lah, asai lah. Ya. Ada orang kita itu menikmati, mengumpat menikmatinya, menggunjing menikmatinya. Bahkan Yahudi membunuh menikmatinya. Orang menikmati dosa itu, menikmati maksiat. Itu namanya nafsun ammarah. Yang kedua namanya nafsun lawamah. Lawamah itu kalau dalam hati namanya sakit. Kalau tadi hatinya mati, kalau ini hatinya sakit. Lawamah itu cirinya begini. Ibu mau buat maksiat tapi ada pertengkaran dalam hati. Ambil dah ya. Uang dah ada nih, tapi aduh piti jatuh 50 ribu. Tak piti, tapi ambil ya, piti nak begini doang. Biasa cara bertengkar dia dalam hati. Bercakap antara kebaikan dan akhirnya kalah kebaikannya. Ambillah, nanti tobat ambil. Itu namanya lawamah. Kalau tadi berbuat maksiat menikmatinya. Kalau ini berbuat maksiat kemudian menyesalinya, itu lawamah. Ya kalah Pak, tapi menyesal lagi. Lawam. Yang ketiga nafsun malhamah. Ada pertengkaran dalam hati, buat baik atau buruk nanti dibenangkan oleh yang baik. Ya buat baik tapi bertengkar dalam hati, malhamah. Ada yang keempat nafsul mutmainnah. Dia tidak bertengkar lagi. Pokoknya ada kebaikan dia kerjakan. Tidak ada bisikan jahat dalam hatinya. Dia kerjakan aja. Nabi yang mana? Kata ulama, Nabi kecil itu yang mutmainnah. Tidak ada kejahatan dalam hatinya. Kalau itu buat apa diambil jahatnya? Jadi kata ulama, dibedah dadanya, ditambah kebaikannya. Kejahatannya tidak diambil karena tidak ada jahat dalam itu pemahaman. Nah, ada pemahaman yang lain. 1 menit ya Pak, yang katanya
dibedah dadanya, diambil yang jahatnya. Karena kata ulama ini, hati Nabi dan hati kita seperti perbedaan antara sumur dan kolam. Apa beda sumur dan kolam? Kolam airnya ditambah. Sumur sumber air. Hati kita bersih karena ditambah baca Quran. Tapi kalau hati Nabi itu sumur, dia tidak perlu ditambah. Dia yang menghasilkan air itu. Kita kebaikan itu dicari, dipelajari, ikut kajian, mencatat. Nabi itu hatinya itu, kebaikannya itu, dia adalah sumber kebaikan. Kalau kita tidak, kita kebaikan itu kita pelajari. Kalau Nabi tidak perlu dipelajari, dia sumur. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kalau sumur perlu digali atau tidak? Makanya kata ulama, diambil agar sumurnya lebih dalam, maka diambil lagi kerikil-kerikilnya itu agar lebih dalam. Jadi Nabi itu ya dia ada kerikilnya, digali untuk lebih dalam. Itu kata ulama yang pendapat yang kedua, dibedah dadanya, diambil kerikilnya agar sumurnya lebih dalam. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Nah, setelah itulah kemudian Halimah takut karena disangkanya itu pembunuhan, ada anak yang mencoba membunuh Nabi kecil, maka dia kembalikan ke tempat ibunya di umur 4 tahun. Baik, saja semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah berbagi kepada kita bersama wawasan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi manfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Nabi Muhammad ya.